Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini, kami akan mencoba menjelaskan cara untuk membuat fungsi if kategori. Fungsi if kategori adalah fungsi yang digunakan untuk mengkategorikan data numerik. Misalnya indeks massa tubuh, di situ adalah numerik yang akan dikategorikan menjadi obesity atau no obesity. Yang kedua, misalnya contoh sistol. Sistol ini menjelaskan apakah dia hipertensi atau tidak hipertensi. Jadi, ini adalah fungsi kategori, merubah numerik ke kategori. Caranya adalah, oke, kita coba buat formulir, kita coba membuat yang baru. Oke ya, kita coba kita buat untuk formulir baru untuk fokus di materi ini. Nah, kita akan membuat number dulu. Ya, numbernya adalah indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh ini adalah angka, di mana angka ini bentuknya besarannya 30 ya, 25 seperti itu dan komanya. Nah, oke. Setelah itu yang kedua adalah kita buat kategorinya. Ya, kategori IMT. Oke, patternnya kita satu saja karena nanti ini coding. Jadi dikatakan dia obesity, kodenya 1, tidak obesity 2. Kita buat keterangannya bahwa 1 itu adalah yang obesity, 2 no obesity. Setelah itu kita buat juga terkait sistol. Tekanan sistol. Ini tekanan sistol ini patternnya kita buat 3 karena ratusan, kita oke. Setelah itu kita buat lagi kategorinya. Kategorinya adalah ini tulis kategori sistol. Oke, untuk patternnya kita 1, 2 saja. Di mana untuk keterangannya adalah 1 itu untuk yang hipertensi, 2 no hipertensi. Oke, selanjutnya adalah ini adalah yang dimaksud mengkategorikan dari data numerik. Ini numerik dikategorikan, ini numerik dikategorikan. Sehingga besok ketika Anda pengumpulan data, Anda hanya cukup memasukkan angka saja di sini. Dan nanti di sini akan keluar hasilnya sendiri secara otomatis. Gitu, ya. Nah, setelah itu untuk mengkategorikan, ini kategori kita menggunakan rumus juga if, ya. Menggunakan rumus juga if, di mana ketika orang itu obesitas dan dia hipertensi, dia akan dikatakan resiko penyakit jantung koroner. Tapi jika dia ini tidak obesity, dia tidak hipertensi, maka dia tidak resiko. Ya, jadi kedua-duanya sama-sama beresiko, maka beresiko jantung koroner. Maka kita buat juga number adalah PJK. Penyakit jantung koroner. Oke ya, di sini kita buat satu saja patternnya, di mana keterangannya adalah
Satu adalah resiko penyakit jantung koroner, dua tidak resiko PJK. Nah, ini nanti akan secara kita coba untuk memasukkan data secara otomatis. Jika Anda besok ingin memasukkan data, ketika di lapangan, Anda tidak perlu secara manual, Anda menghitung tidak perlu. Anda cukup masukkan saja berapa angkanya, misalnya IMT-nya 32,3. Nanti untuk kategori indeks massa tubuh akan otomatis masuk ke obesity. Begitupun juga ketika Anda memasukkan tekanan sistol, katakanlah 125, maka di sini langsung muncul hasilnya. Nah, itu harapannya. Ini yang dinamakan survei cepat, sehingga Anda tidak perlu membutuhkan waktu lama untuk mengkategorikan. Secara otomatis dia akan langsung masuk. Begitupun juga resiko jantung koroner. Ini ketika misalnya yang di sini beresiko hipertensi, sini obesity, dia langsung masuk ke resiko PJK. Tapi kalau di sini tidak, ini tidak, maka dia juga tidak. Begitupun juga kalau ini ya, ini dia tidak, ya, maka dia tidak beresiko. Ya, ini contoh seperti itu. Nanti terkait bagaimana pengembangan teorinya itu menyesuaikan pengembangan di teori yang ada, gitu. Ya, baik kita coba sekarang bagaimana caranya kita tetap menggunakan checkout, ya. Checkout. Setelah itu kita cari apa yang ingin kita ubah, ya. Di sini adalah kita ingin membuat kategori indeks massa tubuh dulu, di mana IMT-nya ada di sebelum. Kita pilih before. Nah, setelah itu baru kita menggunakan fungsi if. Di mana fungsi if ini kita ingin mengkategorikan indeks massa tubuh, ya, indeks massa tubuh yang di mana lebih dari 30 dia dikatakan obesitas. Ingat tadi obesitas kategorinya 1. Maka untuk ini kita assign, maka indeks massa tubuh atau kategori indeks massa tubuh ini sama dengan 1. Ya. Sama pun yang kedua, ini else artinya yang lainnya. Maka kita pilih, kita assign. Setelah itu ini assign variabelnya adalah kategori indeks massa tubuh, ekspresinya 2. Gitu ya. Kita oke. Oke, setelah itu selanjutnya ini kita coba dulu ya, kita coba terlebih dahulu. Kita isi, kita enter data. Kita coba apakah sudah benar. Kita isi indeks massa tubuhnya adalah 32,45. Maka kategori indeks massa tubuhnya muncul 1 langsung. Jika misal IMT-nya adalah 18,34, indeks massa tubuh langsung dia berubah menjadi 2. Gitu, otomatis tanpa saya ketik. Ya, gitu. Kita isi misalnya 35,23. Saya enter, langsung muncul 1. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk yang sistol? Untuk yang sistol, ini sama ya caranya dengan yang IMT tadi. Baik, kita coba ulangi sekali lagi untuk yang sistol. Kita cek code, kita pilih kategori tekanan sistol, di mana dia kalau di data itu di before, add block, ya. Setelah itu kita masuk di if. Setelah masuk di if, yang kita gunakan adalah tekanan sistol, di mana tekanan sistol ini jika lebih dari sama dengan 140, maka kategori sistol, mana kategori sistol ini ya, maaf, kategori tekanan sistol maka sama dengan 1.
Jika dia kita assign, ya, ini yang lainnya, tekan sistolnya sama dengan 2. Oke, kita save dulu, kita coba masukkan datanya. Kita lihat untuk kategori kanan sistol, ini kita tulis 146, hasilnya hipertensi. Kita tulisnya 123, hasilnya, maaf, 123, hasilnya 2, tidak hipertensi. Begitu. Nah, sekarang kita mengkategorikan kategori dan kategori kita kategorikan di sini. Kita coba. Ya, kita coba, kita masuk ke checkout kembali. Setelah itu kita pilih penyakit jantung koroner, di mana untuk mengkategorikan ini kategorinya ada di sebelum. Kita before, setelah itu kita klik ini ya, kita klik if. Nah, yang kita klik ini adalah jika kategori indeks massa tubuh sama dengan 1 karena yang berisiko tadi, dan jika kategori tekanan sistol ini sama dengan 1 juga, maka penyakit jantung koroner ini sama dengan 1 karena yang satu tadi adalah resiko sakit. Ya, yang kedua adalah kita assign ini adalah penyakit jantung koroner sama dengan 2. Oke, kita oke. Oke, kita save dulu, kita close, kita enter data. Coba. Kita masukkan untuk yang indeks massa tubuhnya orang yang gemuk 35,40, saya enter langsung 1. Sistolnya kita kasih yang tinggi 156. Enter 1, enter lagi, lalu dia dikatakan resiko penyakit jantung koroner. Contoh misalnya, ini dia beresiko, katakanlah 34,23 beresiko, namun sistolnya ini tidak beresiko 120. Ini 120 misalnya. Enter tidak beresiko, enter lagi, dia tidak beresiko. Ya. Contoh lagi misalnya, kalau IMT-nya tidak beresiko, misalnya 27, misalnya 27, ini 51, kategori ini tidak obesity. Sistolnya kita coba nih. Sistolnya 121. Sistol tidak HT, otomatis dia tidak memiliki risiko penyakit jantung koroner. Baik, ini materi yang ya agak lebih cepat ya, agak cepat, namun Anda bisa mengulang-ulang materi ini hingga Anda bisa. Ini bisa diaplikasikan ke konsep-konsep yang serupa. Baik, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk video ini. Jika bermanfaat, silakan Anda share ke rekan-rekan Anda. Sekian, terima kasih.